Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, dunia bertambah maju, teknologi luar biasa berkembang. Tapi yang menyedihkan, hati manusia sebetulnya tidak pernah berubah. Hati manusia penuh dengan keegoisan. Saudara-saudara, itulah yang sebetulnya menyedihkan kita. Itulah yang menyebabkan setiap kali kita nonton TV, setiap kali kita mendengar berita dari medsos kita, berita buruk terus. Oleh karena itu saudara-saudara, dunia sebetulnya sedang defisit tentang kasih. Defisit tentang kasih yang dicari oleh banyak orang di dalam rumah tangga, di dalam masyarakat, di tempat-tempat manapun, termasuk di gereja. Hari ini kita akan mengangkat satu ayat di awalnya. Yohanes 13 ayat 34. Yohanes 13 ayat 34 yang berbunyi demikian. Ini perkataan Yesus pada murid-muridnya menjelang penyalipannya. Dengan kata lain, hari-hari terakhir beliau saat perjamuan malam. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudara, keegoisan dunia dengan manusia di dalamnya boleh diringkas dan dilihat dalam satu video klip yang pendek ini. Dalam sebuah lift. Saya percaya beberapa di antara kita atau banyak di antara kita yang telah melihat ini. Tapi tidak ada salahnya kita putar sekali lagi. Mohon diputar ya.
kasih. Saudara, itu cerminan bukan cuma kehidupan di negara sana, tetapi juga komunitas di dalam dunia tak punya kasih. Hanya seorang wanita yang cacat yang akhirnya rela untuk memberi tempatnya agar semua orang dapat berjalan ke arah tujuan masing-masing. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak perlu jauh-jauh di luar sana. Ada seorang yang mengatakan kalau mencari kasih jangan cari di gereja. Sudah tidak ada tempatnya. Saudara, perkataan itu menyedihkan saya. Justru saudara tahu komunitas gereja adalah komunitas yang ditinggalkan oleh Yesus untuk menjadi mata air di padang gurun. Ketika kasih tidak didapati di luar, komunitas di dalam gereja seharusnya tetap ada, orang memperoleh kasih. Saudara-saudara, saya sering menonton National Geographic, senang dunia binatang. Saya memperhatikan kehidupan para binatang, saudara. Apa perbedaan kehidupan antara lion, singa dengan gajah, saudara? Beda sekali. Singa itu hidupnya soliter, sendiri, saudara. Ya, tidak berkelompok tapi menyendiri. Kalaupun nanti singa jantan mendekati kelompoknya hanya untuk kawin, saudara, pada masa birahi. Setelah yang wanita itu hamil, dia akan tinggalkan. Dia tidak peduli. Pada anaknya juga dia tidak peduli. Dia cari makan sendiri, dia berusaha sendiri dengan kehidupannya. Sangat-sangat egois dan liar. Tapi berbeda dengan gajah, saudara. Dia hidup berkoloni dalam satu komunitas yang betul-betul dijaga dan saling menjaga. Senang sekali lihat gajah, saudara. Satu menderita, yang lain pun nunggu untuk menolong. Saudara-saudara, saya membayangkan orang Kristen adalah satu komunitas yang hidup dalam koloni, saudara. Tidak bisa sendiri. Di dalam komunitas inilah ada saling kasih, saling memperhatikan, saling menyayangi. Ketika dunia sulit menemukan kasih, di dalam gereja seharusnya ada. Tapi kenyataannya tidak seperti itu, saudara. Gereja, kau akan menemukan sesuatu yang sia-sia. Menyedihkan hati saya. Seharusnya stok kasih di gereja itu banyak sekali. Tapi sekarang gereja menjadi sebuah mall. Ini yang menyedihkan saya. Apa artinya, Pak, gereja jadi sebuah mall? Saudara, ketika orang datang ke mall, mallnya sama. Datang pada tempat yang sama, tujuannya beda-beda, betul? Nah, kita mencari barang kita sendiri. Setelah kita dapat, kita membeli, kita nggak akan tanya orang lain. Bu, Pak, sudah dapat barang yang dicari? Enggak, itu urusan dia. Betul gak? Apalagi kalau dia berkata, udah sih, cuma masih kurang uangnya. Kurang berapa, Bu? Kurang berapa, Pak? Kurang berapa, Nak? Mau pakai kredit card saya, nih pakai, gesek saja, nih pinnya ya. Wah, yang benar, Bu, yang benar, Pak, betul, gesek saja. Setelah dia gesek, kita bahagia sekali. Bisa memberikan kasih kepada dia. Ada di mall yang begitu? Mustahil lah, betul enggak? Enggak ada dan memang enggak perlu, itu mall. Masing-masing datang dengan kepentingannya sendiri. Dan potensi belinya sendiri-sendiri. Kita enggak perlu tanya orang. Kita nggak perlu usil, kita nggak perlu kepo sama dia. Kita juga nggak perlu mengasihi orang yang kekurangan kok di sana. Yang nggak punya ya keluar lagi, yang nggak cukup uangnya pulang lagi. Betul gak? Itu mall, tapi gereja bukan mall. Gereja adalah komunitas orang percaya yang seharusnya penuh dengan kasih. Tapi berapa banyak di antara jemaat di mana-mana, saudara ya. Dalam imajinasi saya yang datang ke gereja sebelum kebaktian dimulai. Duduk berdoa dengan linangan air mata. Mencurahkan doanya kepada Tuhan dan ratapannya dan berkata, Tuhan, tolong kami. Kami kekurangan. Tuhan, anak saya besok harus bayar uang sekolah. Kami tidak tahu lagi dari mana uangnya. Dia datang dengan pengharapan. Tapi apakah ada yang ajak ngobrol? Belum tentu. Pengurus-pengurus gereja sibuk dengan tugasnya.
Pak Pendeta sibuk dengan doanya. Dan orang-orang seperti itu ketika yang lain datang di sebelahnya juga tidak tanya, "Shalom Ibu, Shalom Bapak, apa kabar? Kok mukanya nampaknya keruh sih? Ada masalah ya?" Enggak, masing-masing saja. Lalu ketika selesai kebaktian, barangkali jemaat yang ada masalah pengen cerita sama pengurus gereja, pengen cerita sama Pak Pendeta, Bu Pendeta. Tapi ngelihat sibuk kecil hati, apakah aku akan dilayani? Akhirnya pulang lagi. Saudara, berapa banyak orang yang datang ke gereja dengan pengharapan kepada Tuhan dan pulang dengan kesia-siaan. Bukan Tuhan gak mengasihi dia. Barangkali Tuhan sudah menitipkan jawaban doanya pada engkau dan saya. Tapi berapa banyak jemaat yang hidupnya cuek. Gereja telah menjadi sebuah mall. Dengan kepentingan masing-masing datang, pulang setelah mendapat barang yang diinginkannya. Tapi gereja bukan mall. Kita harus mengubah komunitas seperti ini. Saudara-saudara, inilah yang dikatakan Tuhan Yesus ketika malam perjamuan. Saya mulai dengan klip saya, saudara ya. Ini dia. Saudara perhatikan, Tuhan Yesus berkata, "Aku memberikan perintah baru kepadamu. Yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi." Saudara, yang menarik, Tuhan Yesus berkata, "Aku memberikan perintah baru kepadamu." Dengan kritis kita berkata, perintah lamanya mana? Kalau ada yang baru, ada yang lama, bukan? Saya akan tayangkan perintah lamanya, saudara. Ini dia. Imamat 19 ayat 18. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang lama sama yang baru sama ini. Apa bedanya sih? Ayo perhatikan baik-baik. Apa bedanya yang lama dengan yang baru? Oke. Ini yang lama. Sama, temanya saling mengasihi, perintahnya saling mengasihi. Sama Pak, tapi nanti dulu. Saudara tahu yang lama ini begini. Yang lama ini, kasihilah sesamamu manusia. Seperti, nah ini yang beda. Kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi kemampuan kita mengasihi orang lain, itu tergantung apakah kita bisa membayangkan orang lain itu seperti diri kita sendiri. Semakin kita bisa simpati, semakin kita bisa empati, menaruh hati kita seperti dirinya dia, semakin mengalir kasih itu. Saudara, saya ingat sebuah peribahasa, tempatkanlah kakimu di sepatu orang lain, baru kamu tahu nggak enaknya jadi orang lain. Kesempitan, kesusahan, jangan cuma ngeritik, kamu nggak ada di sana kok. Nah, itu namanya simpati atau empati. Ketika kita menaruh hati kita pada kehidupan seorang janda tua dengan 5 anak yang masih kecil-kecil, kita baru tahu kehidupannya. Kita nggak cuma mengatakan males orang itu, nggak mau usaha. 5 anak gimana usaha? Ketika kita, saudara, menempatkan diri pada seorang yang kena penyakit kanker, kita baru tahu sakitnya luar biasa. Nggak mudah kita mengatakan, ya hidupnya dulu ngerokok aja. Ya normal lah kena kanker paru-paru. Nah saudara, kalau perintah yang lalu, yang dulu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ini kasih yang dalam level minimal, saudara. Kenapa minimal? Kita hanya bisa mengasihi sepanjang kita bisa membayangkan diri kita jadi orang itu. Tapi kalau nggak bisa kita berimajinasi menjadi orang itu, kasih kita sedikit sekali. Tapi lihat kasih yang baru, saudara. Apa yang Tuhan perintahkan? Di kasih yang baru itu Tuhan mengatakan ini yang harus kita catat. Aku memberikan perintah baru kepadamu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu.
Dasarnya bukan kita mengasihi diri kita sendiri, tapi seperti Yesus telah mengasihi kita. Perbedaan besar sekali. Perintah lama terjadi di dalam kitab Imamat. Sang Mesias belum datang. Tapi perintah baru diberikan kepada para murid atas dasar Yesus mengasihi mereka. Sebentar lagi baru mereka tahu, saudara. Pada saat perintah ini dikeluarkan, Yesus sedang dalam keadaan yang kritis betul-betul. Dia tahu apa yang akan terjadi malam hari itu. Dan besok mayatnya sudah diturunkan di kayu salib. Untuk apa dia rela menanggung penderitaan seperti itu? Karena dia mengasihi murid-muridnya. Karena dia mengasihi manusia berdosa. Karena dia mengasihi manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Jadi di sini bukan karena empati kita pada seseorang kita mengasihi. Tapi karena beliau telah mengasihi kita. Saudara, mari kita tanya. Pada saat beliau mengasihi kita, bagaimana keadaan kita? Saudara, Roma 5 berkata kita dalam keadaan berdosa, durhaka, pemberontak. Bukan orang baik, saudara. Bukan sama sekali. Tetapi kasih Tuhan melimpah kepada orang yang seperti kita. Orang yang rusak itu, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam keadaan yang tidak layak itulah Tuhan Yesus mengasihi kita. Saudara-saudara, saya mengutip ini. 1 Yohanes 3 ayat 16 itu. Demikianlah, saya baca di sini saja, saudara. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Inilah kasih dalam level maksimum. Bagaimana Yesus mengasihi kita? Bukan sekedar dengan kata-kata, tapi dengan nyawanya, dengan jiwanya, dengan pengorbanannya. Ini diberikan bukan pada orang baik, pada pemberontak, pada orang yang berdosa, pada orang busuk, pada orang yang mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Pada orang yang menghina, katanya kamu anak Allah, kalau kamu anak Allah turun dari salib itu. Orang-orang seperti itu yang diampuni. Tapi kita tidak lebih baik daripada orang-orang yang diampuni Tuhan di bawah kayu salib itu. Yang menyalibkan Yesus bukan tentara Roma, bukan orang Farisi dan ahli Taurat. Yang menyalibkan Yesus adalah orang berdosa yang membutuhkan keselamatan. Engkau dan saya ikut di dalamnya. Saudara, karena dia telah melimpahkan kepada kita kasih yang begitu luar biasa. Sehingga kita diselamatkan. Kita tidak bisa tidak harus mengasihi sesama seperti Yesus mengasihi kita. Saudara-saudara, dia mengasihi kita bukan karena kita baik. Sama sekali tidak. Saudara, saya teringat hampir 1 tahun yang lampau. Ketika NU, saudara, Nahdlatul Ulama mengukuhkan kepengurusan yang baru di Balikpapan, Kalimantan Timur. Nah, ini ya. Di situ Pak Jokowi berpidato, memberi sambutan. Yang aneh ada seorang yang disebut namanya. Yang kita tidak banyak kenal. Orang NU mungkin kenal. Namanya Ainun Najib. Pak Jokowi berkata, saya kenal sudah lama. Kira-kira 7 tahun yang lampau seorang anak muda yang bernama Ainun Najib. Aktivis NU. Saya kenal di Singapura, luar biasa pinternya orang ini di dalam bidang IT. Karena itu dia dipakai oleh pemerintah Singapura. Gajinya luar biasa besarnya. Wow, saya ingin NU undang dia untuk pulang. Biar dia bersumbangsi di negara ini. Tentu saja gajinya, kata Pak Jokowi, tidak bisa dibayar murah. NU harus bayar mahal. Saya ingin NU menguasai teknologi. Undanglah orang ini. Saudara-saudara, saya heran Ainun Najib kok bisa diingat oleh presiden kita. Karena dia punya sesuatu. Betul? Dia bukan orang yang biasa-biasa. Dia orang yang luar biasa dengan dandanan yang sangat biasa. Dia orang extraordinary. Karena itu presiden mengingat dia.
pada waktu Allah mengingat engkau dan saya dan rela mati di kayu salib, apa yang dia ingat dari engkau dan saya? Orang yang luar biasa, extraordinary person. Oh saudara, engkau dan saya sama. Dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan tidak ada yang berbeda. Engkau dan orang di sebelahmu, engkau dan orang yang lain, engkau dan orang yang level sosial ekonominya lebih rendah, engkau dan orang yang ada di lift sama. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Apa itu? Orang berdosa. Orang yang layak di bawah hukuman Allah yang suci dan kudus itu. Orang yang diancam oleh kematian kekal saat diadili nanti di pengadilan terakhir. Tetapi Allah tidak rela engkau dan saya mengalami kebinasaan. Karena itu 2000 tahun yang lampau dia turun. Tapi jawabannya kenapa dia turun dari Allah yang kudus menjadi manusia? Karena kasih. Kenapa dia rela menjadi bayi yang terkatung-katung bahkan dikejar oleh Raja Herodes? Karena kasih. Kenapa dia mau dicaci maki dan disalahpahami orang padahal dia Allah yang berdaulat? Karena kasih. Kenapa dia bergumul di Taman Getsemani untuk menghindari minum cawan yang pahit itu. Tapi pada akhirnya dia berkata, kehendakmu yang jadi Bapa. Kenapa? Karena kasih. Kenapa dia rela diadili dengan tidak adil, terkatung-katung, dilucuti bajunya, dipermalukan. Kenapa? Karena kasih. Kenapa dia terpantek di kayu salib? Disitulah penderitaan yang luar biasa dengan hinaan dan cacian manusia. Sementara murid-muridnya meninggalkan dia dalam pengkhianatan begitu rupa. Karena kasih. Kenapa di atas kayu salib dia berkata, Bapa ampunilah mereka. Karena kasih. Kenapa ia mau memilih engkau dan saya? Kenapa dia mau mati bagi engkau dan saya? Kenapa dia mau menyelamatkan engkau dan saya? Kasih. Kita adalah penerima pemulihan yang didasarkan pada kasih Kristus. Karena itu Yesus berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti aku mengasihi kamu. Ini sesuatu yang tidak bisa ditolak lagi. Kita diajak pada kasih yang maksimum. Bukan karena orang itu baik kita menolong dia. Bukan karena dia punya persyaratan kualitas yang luar biasa kita menolong dia. Gampang saudara. Memberikan beasiswa pada anak pandai mudah. Karena engkau dan saya tertarik. Kalau engkau mau membiayai Nono saudara ya, kalau saya nggak salah ya. Anak SD dari Nusa Tenggara Timur yang juara matematik mengalahkan 7.000 orang. Engkau dan saya jatuh hati. Tapi kasih Allah bukan seperti itu. Bukan karena ada sesuatu yang menarik pada orang ini, anak ini aku tolong. Justru kasih yang sejati adalah ketika kita tidak dapati sesuatu pun yang baik pada orang ini. Masih mampukah kita mengasihi? Saudara, bagaimana sih Yesus mengasihi engkau dan saya? Terbatas pada batasan karena dia mampu bersimpati terhadap saya. Karena dia mampu menempatkan diri seperti kita. Makanya dia mengasihi kita. Tidak seperti perintah lama. Seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tidak. Kristus mengasihi kita melampaui dia mengasihi dirinya sendiri. Sampai dikorbankan nyawanya. Inilah kasih ilahi. Inilah kasih Kristen yang sejati. Memberikan nyawanya buat orang yang dikasihi. Tapi nanti, saudara Yohanes sadar, kalau dia hanya menulis itu di 1 Yohanes 3 tadi, dia seperti pengajar-pengajar palsu yang cuma cerita indah-indah, tapi tidak dilaksanakan. Saudara, memberikan nyawa bagi orang lain yang kita kasihi itu, menjadi ideal yang luar biasa indahnya. Tapi siapa yang mau? Aku juga gak mau kok. Saudara mau mengasihi orang sampai mengorbankan nyawa saudara? Apalagi orang itu tidak saudara kenal. Apalagi orang itu jahat. Wah nanti dulu Pak. Betul.
Nah saudara, untuk tidak jatuh pada cuma sekedar kata-kata yang indah, gagasan yang idealis, Yohanes tiba-tiba masuk pada ayat 17-nya. Saya ingin memperlihatkan. Ya, ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah akan tetap di dalam dirinya? Sekarang Yohanes menurunkan teori yang indah tentang pengorbanan jiwa itu menjadi hal praktis. Kalau kamu lihat saudaramu kekurangan, kamu nolong enggak? Wow, betul-betul nancep saudara. Apa kamu nutup pintu hati kamu dengan berbagai alasan? Oke, kamu ngerti gak kasih Kristus kayak seperti apa? Nah, ini implikasi praktis saudara. Yang juga berlaku untuk semua orang Kristen dimanapun. Lalu saudara dia meneruskan pada ayat 18-nya. Anak-anakku, kata Rasul Yohanes, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah. Jangan cuma ngomong tok. Tetapi perbuatan dalam kebenaran. Saudara-saudara, di sini Yohanes mulai berkata enggak cuma ngomong loh. Kasih Kristen tuh enggak cuma ngomong. Tapi betul-betul kasih yang diaplikasikan. Saudara-saudara, disinilah saudara, kasih Kristen itu menjadi real dan tantangan bagi semua orang yang pernah diselamatkan Kristus. Pada akhirnya Yohanes turun kepada hal praktis. Mampu gak kita menolong orang? Mau gak kita menolong orang? Nah ukurannya tentu uang sebetulnya saudara. Ya, nah banyak orang Kristen datang ke gereja hanya untuk memohon berkat. Saya setuju saudara, tidak apa-apa. Saudara ingin kaya pun doa sama Tuhan. Tuhan jadikan aku orang terkaya di Indonesia. Tapi buat apa? Itu jauh lebih penting daripada memohon jadi orang kaya. Saudara-saudara, seseorang yang meminta kaya pada Tuhan itu mulia. Kalau disertai dengan motif agar aku bisa memuliakan namamu. Israel punya satu nyanyian seperti itu, Mazmur 67. Biar bangsa-bangsa bersyukur kepadamu Tuhan. Biar bangsa-bangsa bersyukur kepadamu atas namamu dan perbuatanmu. Sebelumnya dia berkata, Tuhan biarkan panen kami berhasil. Kenapa berhasil? Biar bangsa-bangsa melihat Allahnya Israel. Dan Israel mengirim hasil panen itu pada bangsa-bangsa lain yang kekurangan. Lalu bangsa-bangsa heran. Kok mau ya mereka mengasihi kami? Lalu mereka berpikir ini Allah Israel pasti luar biasa. Ketika semua orang paceklik, Israel tidak paceklik. Ketika orang tidak paceklik, ekonominya kuat, kekuatan militernya kuat. Langkah selanjutnya menjarah bangsa-bangsa yang tidak kuat, betul? Tapi Israel datang dengan membawa panen raya mereka. Sampai mereka termangu-mangu lalu berkata, Allah Israel kami bersyukur kepadamu. Saudara mau jadi orang kaya, doa enggak apa-apa. Tapi buat apa? Supaya orang lain terpelihara dengan kekayaanmu. Itu doa yang mulia. Tapi jangan doa cuma datang kebaktian. Supaya tokomu tambah ramai. Supaya anakmu sukses. Supaya membanggakan nama keluarga. Nama Tuhan yang penting. Saudara semakin banyak Tuhan menitipkan uang kepada kita. Semakin engkau dipercaya menjadi penata layannya. Hidup ini bukan soal kita, tapi soal Tuhan dengan nama baiknya. Jadilah kamu garam dan terang dunia. Betul? Matius 5, 13, 14, 15. Ayat 16-nya. Agar perbuatan baikmu diketahui semua orang. Agar nama Bapa dipermuliakan. Kita harus menunjukkan perbuatan baik kita. Jangan disembunyikan. Tapi berbeda perbuatan baik yang kita lakukan untuk nama kita. Dengan perbuatan baik yang kita lakukan agar nama Bapa dipermuliakan. Beda jauh saudara. Beda motifnya, beda hasilnya. Sama pemberiannya. Tapi motifnya berbeda. Tujuan akhirnya berbeda. Saudara yang disayang Tuhan. Pada akhirnya duitlah, uanglah yang menguji kasih Kristiani kita.
Seseorang boleh aktif di gereja tiap hari. Seorang bisa berkhotbah seperti saya ini, saudara. Barangkali dikagumi, viral di YouTube. Tapi yang menentukan betulkah dia Kristen yang sejati dari penggunaan uang, dari pemakaian uangnya untuk, atau beda loh saudara. Saudara-saudara dikasih Tuhan, seorang Kristen yang sejati mengerti kenapa uang itu masuk ke kantongnya. Untuk dipakai secukupnya, secukupnya. Lalu yang lain lagi gimana? Untuk cadangan bagi orang-orang yang kekurangan. Kalau gitu nggak boleh nabung kita Pak. Boleh. Nabung untuk masa depan kita itu bagus. Itu berakal budi. Tapi tetap percaya bahwa masa depan kita dipelihara oleh Bapa, bukan oleh tabungan kita. Kalau ada orang yang kekurangan, apakah kita berkata, bulan ini aja saya defisit nabungnya. Harusnya 10 juta, cuma 8 juta, nggak bisa. Atau saudara berkata, sayang perpuluhanku bulan Februari ini sudah aku berikan. Coba kalau aku nggak berikan semua, pasti aku bisa nolong orang itu. Bukan begitu saudara cara menghitung orang Kristen. Perpuluhan harus engkau berikan. Kenapa? Itu satu ucapan syukur buat saya. Oh Tuhan, aku senang mengembalikan ini. Karena aku bersyukur engkau memelihara. Dengan aku mengembalikan ini, ada banyak orang yang akan tertolong. Tapi kalau ada orang di depan mata sulit dan perpuluhan sudah habis, kita berkata, sayang ya perpuluhan saya bulan ini udah habis. Waduh kalau enggak saya tolong orang ini. Loh, itu kasih yang minimum. Kasih seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tapi kasih di mana Yesus berkata seperti aku telah mengasihi kamu. Itu kasih dalam level yang maksimum. Dia mengasihi kita bukan seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Dia mengasihi kita lewat daripada dia mengasihi dirinya sendiri. Sampai nyawanya dikorbankan. Saudara, kenapa sih soal uang diungkit oleh Yohanes? Karena uang jadi pengukur. Sampai seberapa jauh engkau menjadi anak Tuhan. Ada banyak majelis kau dalam rapat. Waduh, galaknya luar biasa. Ini jadi presiden nih saudara. Kalau gereja nolong orang ini jadi presiden. Akan banyak orang yang datang nanti minta tolong kita lagi. Gak bisa begini. Saudara nanti dulu. Biasanya orang yang teriak-teriak seperti itu juga gak nyumbang gereja terlalu banyak kok. Saya mau kisahkan. Pada waktu saya muda saya menjadi guru sekolah minggu 10 tahun. Saya punya sahabat yang dekat sekali dan sering saya tinggal di rumahnya. Saudara-saudara, dia punya seorang bapak majelis. Sahabat saya laki ini saudara ya. Kami ada 3 orang bersahabat. Senang sekali waktu muda, waktu kuliah sama-sama begitu ya. Nah, dia punya seorang bapak majelis. Sederhana sekali. Kalau hari Minggu rajin mendengar khotbah itu bukan cuma 1 kebaktian, 3 kebaktian. Kalau dia dikasih tugas kolekte juga mau saudara, 3 kebaktian dia putar begitu. Kesukaannya mendengar firman Tuhan dan melayani. Satu kali saya ke rumahnya habis ngajar sekolah minggu. Dia berkata gini, Ben, bisa gak Benny bikinin Om doa? Buat apa Om? Nanti sore Om disuruh doa persembahan. Aduh Om gugup, Om gak bisa. Bayangin majelis gak bisa doa di depan umum. Tapi saya gak menghina. Karena beliau orangnya sederhana saudara. Dia termasuk orang yang punya pabrik loh saudara. Kekayaannya lumayan. Tapi kalau di gereja itu rendah hati sekali saudara. Ayo Om, oke saya tulisin ya. Tulisin dah. Nih Om, sorenya saya kebaktian kan. Om itu mulai berkata jemaat, kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Lalu dikeluarkan kertas. Dia buka, dia bacain. Waktu dia bacain saya doa, saya berkata itu doa saya itu. Ya, tapi saya senang. Karena saya punya sumbangsi sedikit lah untuk bisa menyusun doa. Tapi yang membuat saya haru adalah
Om ini tidak malu saudara untuk meminta tolong. Dan saudara tahu banyak pendeta berkata, kalau mereka itu punya tugas pelayanan keluar, om ini mau jadi supirnya. Dengan mobilnya sendiri. Dia senang antar hamba Tuhan kemanapun. Gak pandai bicara, gak pandai berdebat di rapat. Tapi satu kali, om ini meninggal dunia. Kaget sekali. Usianya baru 54. Gak nampak sakit. Serangan jantung lalu meninggal. Saudara, pada waktu hari kremasinya, itu bis-bis berjejer, bis hibah yang besar kalau di Jakarta tuh. Saya hitung ada 8 atau 10 bis. Waduh, ratusan orang datang di kremasinya. Lalu yang paling mengenaskan saudara, yang ikut bis tentu saja gak punya mobil, betul? Kebanyakan gak punya mobil. Jadi jemaat-jemaat yang biasa itu. Saudara-saudara, kur ndak habis-habis. Kur 1, kur 2, kur 3. Waduh, itu nggak habis-habis orang mau menyanyi sebelum dikremasi. Oh, ada satu kelompok, itu kalau di gereja kelompok orang-orang yang nggak mampu saudara. Mau bernyanyi. Waktu mereka bernyanyi, wah kami terkejut sekali. Suara yang keluar bukan 1 sampai 4, ada suara 7-nya juga saudara. Falsnya bukan main. Tapi waktu mereka nyanyi, sampai bertemu, pada nangis itu. Saya sampai kaget saudara. Ini om lebih dari seorang pendeta. Bukan cuma banyak ditangisi banyak orang. Apa yang sudah dia lakukan? Lalu setelah kremasi berjalan saudara, saya menghampiri beberapa ibu, beberapa bapak. Bu, ibu kenal sama om ini? Kenal. Om inilah yang nyekolahkan anak ibu. Waduh. Saya datang lagi pada seorang bapak. Pak, bapak kenal. Loh, dia yang masukin saya kerjaan. Kalau enggak susah ekonomi kami. Oh, seorang ibu saya tanya lagi. Itu berkata, bapak ini nak tahu gak? Ketika dapur kami bocor, dia yang panggil tukang. Itu pasti bukan uang gereja, itu pasti uangnya sendiri. Ada lagi yang ngomong, kami dipinjamkan uang. Saya tanya sama teman saya, kamu tahu bapakmu melakukan itu? Enggak. Saudara, saya tiba-tiba teringat ayat ini. Bukan dengan lidah dan perkataan, tapi dengan perbuatan. Dia tidak pernah cerita bahkan pada anaknya pun. Tapi kasihnya menjalar kemana-mana. Dan orang melihat kemuliaan Tuhan. Inilah kasih Kristiani. Saudara, ada banyak orang yang luka di dalam gereja kita. Yang kekurangan, yang menangis dan meratap. Yang tidak bisa cerita pada kita. Selama pandemi, saya bisa membagikan 3 kelompok orang secara ekonomi, status sosial. Yang pertama betul-betul merasa kekurangan. Yang gak berdaya. Yang untuk makan seminggu ke depan saja sudah berhitung cukup gak ya. Tapi ada anak-anak Tuhan yang mengalami pandemi juga mengalami penurunan income. Tapi karena punya tabungan masih oke lah. Gak seperti yang dulu tapi masih oke. Tapi ada anak-anak Tuhan yang di dalam pandemi justru berkelimpahan. Itu aneh luar biasa bukan? Dan itu bukan karena kepintaran bisnis orang itu. Tapi karena Tuhan mempercayakan lebih banyak. Untuk apa? Semua ini ada di gereja untuk saling mengasihi. Kita ini harus mencontoh seperti kelompok gajah. Yang kemalangan ditungguin, dibantukan. Gak bisa ditinggalkan begitu saja. Kita bukan seperti lion, seperti singa yang menerkam, yang lemah. Tidak. Kita dipanggil untuk menjadi komunitas baru dengan kasih yang baru dari Tuhan kita. Saudara, ada banyak orang yang kekurangan. Ayo pasang telinga. Ayo pasang mata. Ayo sapa, say hello, ibu, bapak, apa kabar? Gimana dengan anak ibu? Sekarang kelas berapa? Gimana saat pandemi? Cukup gak? Saudara akan mendengar ribuan kata tentang kesulitan banyak orang.
Disitulah Tuhan akan berkata, bantu dia anakku. Uang yang aku titipkan, yang sekarang ada di depositomu, sebetulnya buat dia. Saudara percaya, di dalam dompet kita ini terisi berkat Tuhan. Percaya? Saudara percaya di dalam tabungan kita berisi berkat Tuhan? Saudara percaya dalam investasi kita terisi berkat Tuhan? Tapi saudara percaya, sebagian itu titipan Tuhan untuk orang lain. Bukan milikmu sepenuhnya. Saudara, saya pernah pelayanan. Pulang dari Surabaya ke Malang saya naik travel. Setiap kali naik travel, saudara, mampir di Pandaan di sebuah restoran. Emang sudah MOU kali ya dengan travelnya. Saya sudah kenyang, saya nggak makan, tapi saya tertarik. Di depan restoran itu, saudara, di Pandaan ada seorang bapak tua. Dia jualan. Saudara tahu jualan apa? Jualan burung-burungan yang ada roda yang dibuat dari pelepah daun kelapa. Saya tertarik, itu mainan saya waktu kecil. Jadi saya duduk di depannya, yang jual seorang bapak mungkin usianya sudah 84 tahun. Putih, kurus, hanya pakai kaos, diam tertunduk, gak ada yang beli. Siapa yang mau beli burung-burungan kayak begitu? Gak ada yang mau, bukan? Ketinggalan zaman, bukan? Lalu burung-burung itu sudah 2 tumpuk kiri dan kanan. Saya berkata, Pak, berapa satunya? 5.000 satu. Kalau 10.000 ambil 3 lah. Saya bilang, Pak, saya beli 1 saja. Kayaknya males-malesan ngeladeninya. Saya melihat matanya, saya lihat wajahnya, barangkali penderitaan itu sudah terlalu banyak. Untuk orang seumur 80-an seharusnya tinggal di rumah. Menikmati hidup bersama dengan cucu-cucunya. Saya berkata, rumah Bapak di mana? Pasuruan. Bapak datang dari Pasuruan. Tidurnya di mana? Tempat bis tuh saudara, halte bis. Wow, dingin seperti ini, tidur di sana. Barangkali seminggu sekali pulang kali ya. Saya keluarkan duit 100.000. Saya berkata, Pak, ini gak ada kembalinya. Buat Bapak saja. Dalam anggapan saya dia akan terkejut. Lalu melihat saya. Matur suwun nak, matur suwun sangat. Enggak. Terima duit buat Bapak saja. Masukin. Seolah-olah hidupnya sudah lelah. Saya bawa pulang burung-burungan itu dan masih ada di kamar saya. Setiap kali saya belajar, setiap kali saya pandang burung-burungan itu, Allah berkata, di luar sana, di luar zona nyamanmu, di luar kamar kerjamu yang nyaman, ada banyak orang kekurangan. Mereka yang kucintai, mereka yang kukasihi, pergilah, kasihi mereka seperti aku mengasihi kamu. Saya selalu diingatkan bahwa di dompet saya, di deposito saya ada titipan Tuhan untuk mereka. Hidup yang indah bukan hidup yang menghitung deposito kita sudah berapa, rumah kita berapa banyak, investasi kita maju atau tidak. Tapi hidup yang terindah adalah ketika kita menjadi penata layan Tuhan, manajer yang bisa dipercaya, datang dan membagikan itu untuk menolong orang yang kekurangan. Saudara, gereja bukan mall. Pertama kita harus mengasihi saudara seiman. Apakah kasih Kristen eksklusif? Tidak. Dari saudara seiman baru kasih kita pergi keluar. Menolong orang-orang yang lain. Yang juga dicintai Bapa walaupun mereka belum percaya pada Yesus. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa.
Saudara, mari kita tundukkan kepala, kita tundukkan hati, dengarkanlah perkataan Tuhan Yesus kepada kita. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadikanlah rumah Allah ini tempat di mana kasih berkelimpahan. Jadikan rumah Allah di tempat ini di mana orang kekurangan selalu terbantu. Bahkan begitu ada banyak tangan yang bersedia menolong, sampai orang yang ditolong itu berkata, sudah cukup, sudah cukup. Banyak orang yang bantu saya. Jadikanlah rumah Allah di tempat ini, di mana orang yang kekurangan, orang yang perlu didengar, orang yang meratap pulang dengan sukacita. Karena ada telinga yang siap mendengarkan mereka, yang berasal dari hati yang siap untuk menolong mereka. Mari setelah itu kita pergi keluar. Dengarkanlah orang-orang yang kekurangan di sekitar kita. Ada uang titipan Tuhan di dompet kita, di deposito kita, di investasi kita, yang sudah terlalu lama di sana, yang Tuhan maksudkan untuk mereka. Pergi dan katakan, Tuhan mencintai mereka, Tuhan mengasihi mereka, dan Tuhan juga sudah mati bagi mereka. Bapa dalam surga, inilah kami, orang-orang yang Tuhan sudah berkati dengan kesehatan, kekuatan, pekerjaan, keluarga. Seringkali kami lupa, kami hanya dipelihara oleh kasih karunia Tuhan. Dan kami hanya manajer, penata layanan yang Tuhan percayakan. Agar orang-orang di sekitar kami yang kesulitan, yang kekurangan, terbantu oleh keberadaan kami. Pakai kami menjadi alat kemuliaan-Mu. Pakai kami untuk menjadi telinga-Mu. Pakai kami untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu. Agar nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku jadi pemenang, ku jadi pemenang. Kita bangsa terpilih, Imamat Rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya besar, keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib.
Tuhannya besar, keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tuhan, kita berikan aplaus sekali lagi untuk paduan suara bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku
Yesusku, cintakan selamanya. Kami sungguh sangat bersyukur kalau pada saat pagi hari ini Tuhan melawat kami dengan firman-Mu yang berkuasa. Dan biarlah ketika firman ini ditaburkan dalam kami, maka kehidupan kami akan berubah. Kami bersyukur Tuhan menambahkan satu hal dalam kehidupan kami berkenan mengenai kasih yang Kau berikan kepada kami. Mengasihi adalah natur kami, karena kami dilahirkan dari Allah yang adalah kasih. Mau atau tidak mau, maka kami harus menyamai dan menyerupai Allah yang adalah kasih. Di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan, dibutuhkan kasih yang keluar dari kami. Entah itu di tengah-tengah gereja-Mu, jemaat-Mu, bahkan di luar daripada gereja-Mu. Kasih diperlukan untuk memberikan perbedaan. Kasih diperlukan untuk memberikan rasa di tengah-tengah dunia ini. Kasih diperlukan untuk menyatakan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Namun kadang-kadang kami melihat bahwa ketika kami ingin menunjukkan tindakan kasih, kami menghadapi kendala-kendala. Pagi hari ini Tuhan memberikan inspirasi bagi kami. Engkau adalah inspirasi kami ya Tuhan. Engkau mengasihi kami bukan karena apa yang lebih di dalam pandangan mata Tuhan terhadap kami. Seharusnya kami mengasihi orang lain bukan berdasarkan kasih yang kami punyai sehingga kami terkungkung di dalamnya, tapi kami mengasihi karena kasih yang Tuhan berikan kepada kami harus kami ungkapkan di dalam dunia ini. Tuhan tolong juga kami ya Tuhan. Kami terkadang terpenjara di dalam konsep bahwa mengasihi hanya sekedar perkataan, namun mengasihi butuh tindakan. Keautentikan tidak mengasihi ditunjukkan di dalam tindakan mengasihi. Ketika kami dikatakan orang mengasihi, maka akan nampak tindak tanduk kami. Bapa yang baik, kami sungguh sangat bersyukur Engkau menyelesaikan kendala-kendala kami pada saat ini. Sehingga kami ketika kami keluar dari ruangan ini, kami adalah orang-orang yang mampu mengasihi. Karena Tuhan telah memberikan kepada kami pengetahuan yang mulia ini. Bapa, pada saat ini hamba berdoa buat jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan ada perbedaan bagi mereka di antara kami. Sehingga ketika kami keluar orang-orang melihat kami berbeda. Kami orang-orang yang mengasihi ya Tuhan. Tolonglah ya Tuhan jemaat-Mu pada saat ini. Engkau berikan ke mereka kemampuan untuk mengasihi. Engkau berikan kepada mereka hati untuk mengasihi ya Bapa. Dan juga Tuhan Engkau mampukan mereka untuk bertindak. Untuk melakukan firman-Mu ya Tuhan kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Namun sebelum kami mengakhiri ibadah kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kami ingin membawa hamba-Mu yang Tuhan pakai pada saat ini, Bapak Beni Solehin. Kiranya Tuhan memakai beliau lebih lagi, sehingga melalui beliau mata orang dicelikan. Dan mereka makin hari makin sungguh-sungguh mencari Allah dan mencari Allah. Dan kami akan Tuhan berpisah dari tempat ini. Kami tidak ingin berpisah jikalau Tuhan tidak memberkati kami. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah kami ya Bapak. Kami akan menerima berkatnya dari Tuhan. Mari saudara yang kekasih dalam Kristus, angkat kedua tanganmu. Diberkatilah engkau oleh Allah dengan kemampuan untuk mengasihi, hati yang lebih kuat untuk mengasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah engkau oleh Allah dengan menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga hidupmu dipenuhi dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah kiranya berkat, damai sejahtera, kasih karunia dari Allah Bapa Surgawi, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang akan menguatkan engkau, memampukan engkau untuk bertindak di dalam imanmu mulai sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.